Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Masjid Jami Darul Ilmi dan keluarga besar STIK PTK yang berbahagia. Dalam kesempatan pagi ini saya akan membacakan salah satu ungkapan kibarut tabi'in, tokoh seorang tabi'in yang bernama Hasan Al-Basri. Ini ungkapan diabadikan dalam kitab namanya Nashaihul Ibad karangan Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani. Jadi ungkapan seorang tokoh tabi'in yang bernama Hasan Al-Basri, dan sekelumit tentang tabi'in. Tabi'in itu generasi kedua setelah sahabat. Kalau sahabat yang ketemu fisik dengan Nabi dan beriman, itu sahabat. Kalau tabi'in itu ketemunya dengan sahabat aja, tidak bertemu dengan Nabi. Ini namanya generasi kedua. Bahkan yang ketiga itu namanya tabi'in. Orang yang tidak ketemu dengan Nabi, tidak ketemu dengan sahabat, tapi ketemunya dengan tabi'in aja. Nah, itu namanya generasi yang ketiga. Baik, Bapak, Saudara, Ibu yang kami muliakan. Jadi salah satu tokoh ya, seorang at-tabi'in itu namanya Hasan Al-Basri mengungkapkan, waman la sobrolahu la dinalahu. Kata beliau, waman, dan seseorang, la sobrolahu, tidak mempunyai sifat sabar, la dinalahu, diumpamakan tidak termasuk yang beragama. Bapak-bapak, saudara-saudara, di dalam ungkapan yang indah ini ada hal yang menarik. Jadi identiknya kita berislam itu ya bersabar. Makanya ungkapan Hasan Al-Basri bilang, orang yang enggak sabar sama juga enggak beragama. Berarti ciri khasnya orang yang beragama itu harus sabar. Yang menarik tadi kita baca Asmaul Husna. Asmaul Husna itu ada 99, dan mewakili dari yang 99 itu yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim itu mewakili daripada 99. Tapi hebatnya yang terakhir itu adalah As-Sabur. Jadi yang ke-99 adalah As-Sabur. As-Sabur itu berarti zat yang maha sabar. Artinya di dalam kaitan seperti ini, bahwa tadi saya bilang identik ya, ciri khasnya di dalam berislam, di dalam beragama, kita harus mempunyai sifat sabar. Oleh karena itu istilah sabar itu adalah mengendalikan diri. Berarti kata-kata sabar itu bukan kalah, akan tetapi mampu mengendalikan diri. Mungkin saya coba analogiin gini. Kalau kita kebetulan naik sepeda, naik motor, atau mungkin naik mobil lah, itu udah pasti ada setirnya. Ketika kita naik sepeda, suatu saat di jalan itu ada lubang, karena kita menguasai setir itu maka kita alihkan, atau kita menguasai stang itu maka kita alihkan untuk tidak mengenai atau tidak masuk ke lubang. Atau suatu saat ada tanggulan, karena kita menguasai setir, kita menguasai stang, maka kita ketika ada tanggulan kita perlahan atau kita alihkan. Itu namanya analogi, itu namanya kias. Berarti sabar itu bukannya kalah, justru kita yang menguasai. Menguasai apa? Menguasai hawa nafsu. Makanya Bapak-bapak, saudara-saudara, kita ini manusia, Allah ciptakan dan dibekali yaitu hawa nafsu, dan juga dibekali akal. Pemahamannya berarti kalau kita mengendalikan hawa nafsu, bisa jadi kita lebih mulia ketimbang malaikat. Tapi kalau hawa nafsu yang mengendalikan akal kita, nauzubillah ini, maka manusia bisa lebih rendah ketimbang derajat hewan. Nah, ini salah satu intinya. Bapak-bapak, saudara-saudari, ibu sekalian, di dalam beragama itu
ada ciri khasnya adalah sabar. Sekali lagi, sabar itu bukan kalah, akan tapi justru kita bisa mengendalikan diri. Sehingga istilah sabar itu oleh Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani, sekali lagi kitab yang saya kaji dan saya buat rujukan pada pagi hari ini, kitab namanya Nasha'ihul Ibad, dikarang oleh Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani. Dan sering juga saya kemukakan, kita ini orang Indonesia bangga mempunyai ulama sekaliber beliau. Jadi istilah sabar itu kata Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani ada 3 macam. Yang pertama, as-sabru 'ala ta'at, sabar ketika patuh. Maka Bapak-bapak, saudara-saudara, ketika kita umat Islam konsekuen istiqomah melakukan ibadah, berarti kita mempunyai sifat sabar. Siapapun kita, termasuk saya, termasuk kita yang ada di masjid yang mulia ini, keluarga besar STIK PTIK, kita mampu dan mudah berbuat kebaikan apa saja karena kita mempunyai sifat sabar. Karena potensinya kita bisa untuk tidak berbuat baik, tapi kita kendalikan karena kita mempunyai akal yang murni, mempunyai akal yang sehat, maka perbuatan-perbuatan baik apapun, ibadah-ibadah apapun kita bisa dan mudah kerjakan. Itu faktornya karena kita mempunyai sifat sabar. Sekali lagi, ketika kita berbuat kebaikan perlu ada sifat sabar. Dan inilah yang dikemukakan oleh Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani, bahwa sabar yang pertama adalah dalam rangka berbuat kebaikan. Apa aja, pokoknya bahasa saya, berbuat kebaikan apa saja harus ada sifat sabar. Yang kedua, kata beliau, kata Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani, as-sabru 'alal ma'asi atau as-sabru 'alal maksiat. Ini kontras nih, kebalikan, tanakut. Kalau kita berbuat kebaikan, beribadah harus mempunyai sifat sabar, sama ketika kita menghindari kemaksiatan itu berarti kita mempunyai sifat sabar. Kan begini, kita ini manusia potensi banget berbuat maksiat. Kita ini mempunyai kesempatan banget berbuat dosa. Bahkan kita ini kesempatan banget untuk berbuat kejahatan. Itu semua sifat manusia, bisa berbuat jahat, bisa berbuat maksiat. Tapi ketika kita mampu dan bisa berbuat jahat, bisa berbuat maksiat, tapi tidak kita lakukan, berarti kita mempunyai sifat sabar. Karena kita kendalikan melalui akal kita. Yang asalnya kita bisa melakukan kemaksiatan, yang asalnya bisa kita berbuat keburukan, tapi karena kita menggunakan akal yang baik, maka kemaksiatan itu yang asalnya kita bisa banget berbuat, tapi kita tidak lakukan. Itu disebut namanya as-sabru 'alal ma'asi, sabar ketika menghadapi kemaksiatan. Bahasa mudahnya secara ringkas, kita ini manusia potensi banget bisa berbuat kebaikan, kita ini manusia bisa banget untuk melakukan kemaksiatan. Tapi ketika kita bisa menghindari kemaksiatan apapun, kita bisa menghindari perbuatan dosa apapun karena kita mengendalikan hawa nafsu kita. Nah, mampu mengendalikan hawa nafsu itulah yang disebut namanya as-sabru 'alal ma'asi, sabar ketika menghadapi kemaksiatan. Yang ketiga, Bapak-bapak, saudara-saudara, dan ini terakhir, kata beliau, kata Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani, as-sabru 'alal musibah. Dan ini menariknya begini, sabar ketika menghadapi musibah. Yang namanya musibah itu intinya segala sesuatu perkara yang tidak menyenangkan hati. Atau mungkin bahasa mudahnya begini, musibah itu segala sesuatu yang kagak ngenakin hati. Apa aja? Saya contohin, kita ujian ternyata gagal, berarti itu musibah. Kita sakit, itu berarti musibah. Atau mungkin ini yang udah lama, ketika ada suatu daerah kena tsunami, itu namanya musibah. Entah itu yang di Aceh, entah itu di Pangandaran, dan sebagainya dan sebagainya. Ada kebakaran dan sebagainya, itu namanya musibah. Bahkan kita kehilangan harta yang kita senangi, itu pun namanya musibah. Bahkan mungkin orang perempuan ketika masak ternyata angus, itu pun disebut musibah. Jadi bahasanya musibah itu perkara yang tidak menyenangkan hati. Sekali lagi, perkara yang tidak ngenakin hati itu disebut namanya musibah. Bahkan, ini saya mau bilang bahkan nih,
Karena cepat atau lambat kita akan mengalami. Musibah paling berat adalah kematian orang yang kita cintai. Itu musibah paling gede itu. Oke, saya contohin aja lah. Kita ditinggal mati oleh bapak kita, kita ditinggal mati oleh ibu kita ditinggal mati oleh saudara kita ditinggal mati oleh guru-guru kita. Itu musibah paling berat. Maka ketika kita ditinggal mati oleh orang-orang yang kita cintai, kita bisa sabar, kita bisa tabah, maka musibah yang lain itu kecil. Makanya bahasanya musibah paling gede aja kita bisa sabar, apalagi musibah yang lain. Oleh karena itu, kata-kata musibah ini segala sesuatu yang tidak menyenangkan hati, segala sesuatu yang tidak ngenakin hati. Tapi karena kita sabar, kita nggak putus asa. Makanya analogi tadi nih, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian. Kalau kita, contoh lah paling tadi saya bilang, kita ujian, ternyata gagal, itu musibah. Tapi kalau kita punya sifat sabar, kita punya sifat tabah, kita enggak putus asa. Kita usaha lagi, itu namanya mengendalikan diri. Satu contoh, pedagang. Yang namanya pedagang, kausalitasnya, sunatullahnya tidak selalu untung, tidak selalu laku. Coba dah kalau kita tanya persatu. Yang namanya orang usaha, yang namanya pedagang itu ada yang untung, ada yang rugi, ada suatu saat laku, tapi ada suatu saat tidak laku. Itu udah kausalitas. Tapi ketika mendapatkan kerugian, ketika tidak laku, tidak putus asa, berarti dia sabar. Maka bahasa mudah, as-sabru alal musibah, sabar ketika menghadapi musibah, intinya tidak putus asa, akan tapi kebalikan, tetap bersinergi, tetap berusaha, tetap berikhtiar. Sebab ikhtiar saja sudah ibadah, sabar saja sudah ibadah. Maka yang terakhir ingin saya ungkapkan bahwa bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, jadi sabar ketika menghadapi musibah, menariknya, ini bahasa saya menarik nih, siapapun manusia, jangan sopone wong, cepat atau lambat akan kena musibah. Itu hukum alam dah. Manusia enggak ada yang enggak kena musibah, semuanya pasti kena musibah. Sehingga di dalam ayat yang menarik tadi, watawasau bis sobri, saling berwasiat tentang kesabaran. Apa maksudnya? Begini, kita sekarang enggak kena musibah, ada saudara-saudara kita di tempat lain, di daerah lain lagi kena musibah, maka mereka kita beri pesan untuk sabar. Kalau bahasa saya gini gampangnya, ada orang kena musibah, kita bilang sabar ya menghadapi musibah, tabah. Sekarang kita nasihatin orang untuk sabar. Tapi suatu saat, tadi saya bilang kausalitas ini sunatullah, kita yang kena musibah. Kalau kita kena musibah, giliran orang nasihatin kita, giliran orang berpesan kepada kita untuk bersabar. Maka itu intinya ilmiahnya ayat. Kenapa ada ayat berbunyi watawasau bis sobri, saling berwasiat tentang kesabaran. Kenapa? Sebab manusia pasti cepat atau lambat akan kena musibah. Tapi dengan pedoman ini, kata tokoh ya atau pembesar At-Tabi'in Hasan Al-Basri, orang yang beragama itu ciri khasnya sabar. Sabar dalam berbuat kebaikan, sabar ketika menghadapi kemaksiatan, sabar ketika mendapatkan musibah. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan kita baca Asmaul Husna tadi, kita jiwai, kita hayati yang terakhir itu as-sabur. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sabar, dan kita termasuk orang yang bahagia di dunia, nanti di akhirat kita termasuk orang-orang yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada hikmat dan manfaatnya untuk menambah keberkahan. Kita tutup dengan doa, kita awali membaca Ummul Quran, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa'fuani karim, wa'fuani karim, wa'fuani ya mujibas sa'ilin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muyassir yassir, wa ya mudabbir dabbir, wa ya musahil sahil.
sahil alaina kulla asir bijahil basirin nadhir bifadlika dawam fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.